A'udzu. A'udzu. Ingat hamzah, ain punya cuma 2 harokat. Jangan lebih dari 2 harokat. Elu itu da. Ela itu lidahnya di bawah. Jangan di zu. Kalau zu, nah, itu zu yang ada market itu sekarang zu. Dah ya. Zu. A U zu. A U zu. O-nya yang tunda. Itu nih kalau kebiasaan. Ini kalau Ustaz praktek baru kebingungan. Kita kebiasaan galang baca panjang itu mengikuti logat baca kita. Tidak logat. A'udzu bin gimana coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana kita baca salah? Indah enggak? Indah enggak bacaannya? Mak enggak dengarnya. Kalau enggak lagunya lemah. Tapi ketika bacaan itu berseberangan menyalahi kaidah bahasa atau kaidah tajwid, tetap baca itu salah. Gimana ya? Jadi coba Ustaz dari awal sampai akhir tahu. Coba perhatikan. Ini bacaan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ya. Salah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi katakan syaitonir rajim. Jadi ini terkadang kadang-kadang kita kanyut dengan logat. Logat itu kalau logat gaya, bergaya. Makanya Ustaz katakan, bun maaf mungkin tidak sependapat sudah. Ustaz katakan, boleh kalau nak didebatin ngaji berlagu itu hukumnya haram. Karena ngaji harus ikhlas. Ngaji berlagu itu haram. Karena ngaji itu harus ikhlas. Benar tak? Kira-kira ngaji berlagu boleh tak? Tak boleh haram, berlagu lo. Kayak tadi nak baca Quran nuruti logat. Baca Quran nuruti gaya kita. Kebiasaan daripada logat kita tak baca. Tak boleh. Logatnya Quran itu harus aras. Jadi kadang-kadang ngaji berlagu gaya Jawa. Islam Nusantara. Bagaimana? Dulu pernah kan di istana itu pakai logat-logat Jawa. Ini bagaimana ini? Tidak boleh. Ada larangan karena lazah turunnya Quran itu bukan di Jawa. Tidak boleh. Apalagi kayak di sain-sain kecak dahulu tidak boleh. Kalau sain kata mutiara, oke, silakan tafadhol, tapi Quran hati-hati. Jangan nak una-una. Kalau kayak selentik mereka, ya, jangan nak una-una. Ngaji itu ada lagu lazah Arab. Logat Arab itu ada namanya murotal, ada namanya mujawad. Nah, itu lazahnya, logatnya dari Arab. Tapi kalau kita lagu-lagu masuk lagu pop, lagu keroncong, lagu pop misalnya, boleh deh. Boleh. Oke, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan rasa enggak? Bunda baca itu 2 harokat atau lebih? Panjangan. Itu ikutin lazah logat bunda selama ini. Coba dengerin ya, Ustaz tadi baca. Itu kata Ustaz tadi, baca. Kita bahas tentang ta'awuz baik secara praktek pada 1 jam. Bukti, coba. Dengerin sekali lagi bunda ya. Minta maaf ya bunda, ini
syai ko bun dua teman syai ko nir rojim. Kalau tidak apa-apa ya balik jalan-jalannya semacam itu. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira Bunda lewat nih, sedang Ustaz kasih tahu nih bacaan itu matobi'i, 2 harokat. Ketika lebih dari 2 harokat bukan lagi namanya matobi'i, itu matpelo. Ya, sekali lagi ya, dengerin. Cara Ustaz baca ta'awuz dengan kaidah bacaan mad makhraj yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Jangan syaitonir rajim. Kayaknya memang Cak tadi salah, Cak merasa tak berdosa. Kita Cak udah bener lah itu Ustaz. Coba Ustaz tanya matobi itu berapa panjangnya? 2 itu berarti ketukannya 2. Tak, jangan lebih, tak. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata malaikat hari dador, oh ya Allah, wong ini jagoknya. Bunda, bagaimana? Kira-kira menurut Bunda bacaan Ustaz atau bacaan Bunda yang salah? Iya, maksud Ustaz tuh yang Ustaz ajari sekarang. Ustaz tanya sekarang, siapa yang pernah belajar tajwid? Mat itu berapa ketukan? 2. Coba kalau kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan yang kita baca selama ini. Nah, kalau Nur itu berapa ketukan tadi? Ya bukan, yang kata Ustaz tajwid tadi berapa ketukan? 2. Berarti kita nyalahi. Cak kata kita sudah belajar tajwid tapi kamu masih salah. Karena mengikuti lagu. Coba Ustaz pakai lagu nih ya. Bukan maksud Ustaz bukan lagu yang una-una, biasa aja, standar aja. Jangan dengar iga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar tak? Benar kan? Kenapa nanti panjang-panjang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi itu mengek-mengek nafas. Kan kepanjang itu tadi. Padahal salah. Ini belum tes nih. Kalau tes siko mau baca 3 kali ulang. Iya, kemarin Ustaz di An-Nur itu alhamdulillah ibu itu baca karena biasaan tak baca itu. Nah udah kayak ibu kata aku baca tahu dulu. Kayak Bunda, Ustaz akan ngajarin ini masuk Ustaz nak kupas dulu Fatihah walaupun Bunda belum Ustaz belajar itu guna ini apa semacam. Itu pun juga bacaannya memang benar-benar pas Ustaz kepengen. Dan Bunda harus hafal matobi'i apa, idrobiyuna itu apa, rumusnya tahu, hurufnya tahu. Nah kalau nak belajar Ustaz dengan Ustaz cek itu. Tapi kalau kamu Ustaz biasa Ustaz nak cek itu ikut sudah. Menurut kamu Fairu, tapi tidak baca kamu. Ustaz dia pengen yang di sini jadi ustazah. Enggak ada jadi ustazah itu maksud Ustaz tuh bisa ngajar ke orang lain. Karena khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Kalau kita belum baca berarti kita dalam proses belajar. Atau yang sudah baca ngajari wong yang belum baca. Itulah sunnah Rasul.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Makanya ustaz pun dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, ustaz bereja. Ustaz eja-eja di mana aja, ustaz gali. Siapa pengen ada minat, pengen belajar, insya Allah. Tapi memang senianan, belajar ustaz senianan. Wong baru tahu, karena ustaz baca, ustaz bunda, ustaz ini sudah bersana. Ustaz di tesnya bunda, didengar setiap bacaan ustaz. Alhamdulillah, bukan ustaz nak sombong, ustaz cuma ngamboi 90 nilai ustaz. Bukan nak sombong tapi ngamboi daun bagian deh. Memang harus lulus. Kita ini kadang-kadang untuk urusan agama tidak lolos, gila untuk dunia boy 100 nilainya. Tapi untuk ilmu akhirat ala kadarnya aja. Asa-asaan aja. Makanya masuk ustaz tadi sudah tawarkan dari sisi bacaan maupun arti serta tafsirnya, minimal surat Fatihah kita mantap. Kita baca ta'awuz, kita tahu ta'awuz ini adalah bacaan yang diperintahkan, disunahkan untuk kita membacanya. Kenapa kita harus membaca ta'awuz? Karena bacaan ta'awuz adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang tertutup. Karena kita paham, ini pahaman benar. Karena kita pahami, jangan kita menyangka kalau kita baca Quran syaitan itu lagi ke tidak. Syaitan itu maka kecuali menurut azan. Namun hebatnya azan pun, hebatnya azan itu ketika ada orang memandangkan azan, maka setan ini akan terdelit-delit lari mencari tempat untuk bersembunyi karena dia merasa panas, pekak. Jangan kita waktu azan, kalau pacak dihindari waktu azan, jangan masuk kamar mandi. Waktu azannya ditunda dulu. Agak setan masuk situ, kalau masuk, nah lagi pakai tiba-tiba. Tahu itu ini boleh, tapi kalau udah ngaku ke juga, kali apa ya? Sudah, saya kamu boleh. Yang jelas secara sunnahnya hindari kita masuk WC pada saat waktu azan. Kalau sudah azan baru masuk. Jangan kita pas azan masuk WC dulu, masuk WC sudah kencing nah. Ya kalau wudhu yo dihindarin aja, kalau bisa ditunda. Kakek saya ajarin sunah-sunah masuk WC itu apa dia sih. Kita ini kan kadang-kadang masuk-masuk aja. Nah, kaki kanan, kaki segala. Kadang-kadang kalau kian pula di dalam WC, kata setan. Sengaja dia ibu ini cindoinya, CS punya kayak bener aku. Kita mampu sunah. Mandi itu diusahakan, apalagi yang kamu minum, telasan, jangan mandi tangan yang bulat. Jangan kita nyangkok kita ini hidup ini dengan makhluk kasar saja, tapi ada makhluk Allah yang bisa nengok kita tidak bisa nengok dia. Kakek di akhirat dia ngomong kakek sama Allah, ya Allah itu sudahlah tahu gak lu aku, gimana kita? Ini sunnah bunda. Tapi jangan kita nyangkut sunnah itu pekerjaan yang boleh ditinggalkan. Dapat pahala Ustaz, tapi ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan. Sunnah itu kata Rasulullah, man 'amila 'amalan laisa amruna raddun. Beramal bukan cara aku, maka tertolak pahalanya di sisi Allah. Kita ini kan kalau apa saja kita kerjakan mesti itibanya kepada Rasul, maka dia akan bernilai pahala dan dia akan menjadikan bukti bahwasanya kita umat Rasulullah, kita mencintai Rasulullah. Sebanyak apa yang kita hidupkan sunnah dalam rumah tangga dalam diri kita, maka semakin akan dikenal oleh Rasulullah kelak nanti di padang mahsyar. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan bersamaku mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana itu bunda? Nah makanya kita disunahkan membaca ta'awuz. Ini ta'awuz emang kalimat bukan di dalam Quran, tapi kita ini sekarang kan kajiannya kajian tajwid. Kajian tajwid. Oke, kalau ta'awuznya masih salah, tidak dosa, tawa'ilah. Tapi kalau baca Fatihah itu bisa jadi tidak mendapat pahala. Kaget Al-Quran itu akan
Pas subuh tuh adik, weh, buat si kok ini ngaji, basi-basi, baik itu nah. Dan kalau iga kita kakek, iya. Jangan kita nyangka kita berpahala kalau baca Quran, belum tentu. Jangan kita merasa sholat kita diterima oleh Allah, tidak. Ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat oleh Allah nanti di akhirat adalah siapa yang paling terbaik amalan di antara kita. Jangan kita tampilkan amalan ala kadarnya aja, asa-asaan aja. Yang penting sholat Ustaz, sholat itu penting apa yang penting sholat? Yang penting sholat sudah jadi lagi. Nak salah tak benar, nak waktunya kapan aja. Nah ini kadang-kadang tadi karena memang belum dapat hidayah. Kalau kita yang sudah dapat hidayah nih, nah hati-hati berapa kita. Nah hati-hati. Ustaz cak mana kalau kami nih maaf ngomong bahasa gigilah ompong. Tidak inilah keluh. Nah salah Ustaz ngejainnya, tapi aku nak belajar Ustaz pengen yang baca Ustaz nak baca juga sampai mati. Tetap Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses yang kita jalani. Makanya kalau misalnya ada orang baca yang kata itu, misalnya ngasih salam siapa, tetap bernilai pahala ketika dia masih belajar. Tapi kalau dia sudah putus asa, mama itulah Ustaz, baca lagi nak diubah deh. Putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana itu bunda ya? Oke. Nah, sekarang kita baca ta'awuz. Mau praktek satu-satu? Coba kita dengar satu-satu. Silakan. Yang lain cuma. Atau satu orang aja kita bahas surah Fatihah secara tafsir hari ini. Hah? Kalau tafsir satu dulu. Oh, satu-satu dulu. Silakan tafsir. Oke, bunda hanya kurang minas tai to nir roti lagi. Nah, minta maaf deh, enakan lagi bacaan kayak gini lagi daripada kita ngaji belagu bacanya sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang nyimaknya ngantuk. Jadi Ustaz, ya minta maaf ya Ustaz, ya bukannya Ustaz ini, yang kita kaji sekarang tajwidnya, bukan lagunya. Ya bunda nak terpatah-patah, terputus-putus tak jadi masalah. Ya dah, kalau bunda juga nak berlagu misalnya, tapi tetap kaidahnya yang diutamakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama kan? Tapi jangan itu syaitonir. Kalau nak bermain logat, bermain cengkok, dia ujungnya les. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh terakhir. Ya boleh, kalau di ujung boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh. Tapi sama. Gala-galanya sama. Iya. Ketika kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sama gala-gala ketika wakofnya. Sama gala-gala. Jangan yang 1-2, yang 1-3, yang 1-4 atau yang 1-6. Enggak kayak gitu ya, tapi di ujungnya dicengkokkan gala-gala. Nah, tetapi yang tadi mat tabi'i yang ada itu jangan lebih dari 2. Cak mana Ustaz kalau 3, 4 apa berarti bunda nyalai kaidah. Kalau nak senianan. Ini kan kita ngajinya senianan kan? Nah, itu Ustaz. Jangan mengikuti logat. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut.
masih kepanjangan. Lah. Billahnya masih kepanjangan. Sinnya, Bunda jangan nak dikatakan kita ni maaf ngomong hilang kecantikan, tidak usahlah. Sin itu moncong mulutnya. Jadi kalau moncong tak apa-apa. Shy. Jadi jangan say. Nak ini laju nak. Ini ya tak usah. Tapi tetap makrotnya harus benar. Shy. Syaitanir rajim. Berarti itu tak. Ulangi. Ya, Bunda, Ustadz minta itu itu lidahnya di gigi bawah, jangan zu. Auzu. Tapi auzu. Auzu. Oke, lanjut. Pakai. Belum masih lebih dari 2 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Jangan kita tambah lagi. Syaitan. Jangan syaitanir rajim. Coba. Gayungannya kan? Ya. Lebih kan? Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Ya kayak itu aja. Syaitanir rajim. Kan ketukannya 2 kan? Syaitanir rajim. Mudah kan? Sebenarnya cuma memang logat kita aja yang apa namanya kita susah. Ya. Billahi masih billahi langsung billahi. Nah, itu sudah banyak. Oke, lanjut. Nah, jangan billahi. Ulangi, masih belum? Panjangan. Billahi. Nah. Panjangan. Itulah logat. Nah, itu logat masih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketukan 2 itu tetap syaitanir rajim. Nah, itulah syaitan. Gayungannya tuh nah yang buat jadi lebih dari 2 rakaat. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kan? Bukan Ustaz? Benar kan itu kan? Ketukannya pas kan? Kita kan sekarang bicara tentang mat. Itu mat Bunda, mat kuat yang mat asli, mat tabi'i. Mat tabi'i itu kalau dasarnya itu cuma 2 ketukan, 2 harokat. Syaitanir, a'udzu billahi. Kalau nggak nyambung oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, ulangi. Coba patah-patah deh, patah-patah. A'udzu.
dilatih maksud Ustaz itu dilatih jangan lagu dengan lagu mudah. Jangan lagu dengan lagu dengan kita. Syaiton. Nah itulah yang maksud Ustaz tadi bacaannya bacaan yang belum tepat, belum pas. Belum kan yang panjang. Belum pas tajwidnya, belum pas ini bukannya. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Memang tadi kata Ustaz tadi, kita yang sudah hafal deh ujung-ujung lupa. Kenapa? Jangan dijadikan beban. Tajwid itu jangan dijadikan beban. Tapi tajwid itu untuk kita praktekkan. Ya budaya itu kita praktekkan. Kalau kita tidak praktek, tidak baca-baca. Kalau kita praktek, tidak baca-baca. Jangan ada orang yang nyalain. Bukan tidak galak disalahin. Kalau bunda tidak galak disalahin, ya ada yang nyalain itu yang baca, bukan yang mengamal yang baca, tapi yang baca. Jadi bunda, perhatikan bunda, sekali lagi saya bacakan bacaan tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kamu nak selamat, kalau patah-patah deh. Kalau nak selamat, untuk saat ini, dan kita patah-patah deh. Lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitonir rajim. Tetap kan? Sama kan? Syaitonir rajim. Syaitonir. Jadi itu memang Syaitonir rajim. Jangan kita bermain Syaitonir rajim. Jangan dimainkan ketika tonnya, tapi ujungnya aja. Di ujungnya aja. Jangan di tengah-tengah. Syaitonir rajim. Ya Allah, berapa rokatnya itu? Ya, semacam itu. Oke, sama lagi. Satu dua, ini habis. Bila bukan tu. Sebut sudah. Lidah ini di gigi bawah. Sini kurang belum? Jangan sai. Kalau sai jadi sin. Sya. Bun, kalau bunda tidak lari, kambing tidak lari, ini apa namanya ayam, tidak lari dia, tidak kedengaran. Nah, kayak itu. Jadi memang apa namanya keluar anginnya itu besar. Syai, ain, Sainya belum kenal. Syai. Apa pun? Sabar deh. Syaitonir rajim. Ayo, susah. Lagi. Salah galau. Sama apa yang mulai? Salah galau. Sinnya salah, dunya salah, itunya salah. Bun, ya minta maaf Bun ya. Udah, Ustaz ini Mas Ustaz itu jangan putus asa. Itu belajar Bun ya. Jadi perhatikan Ustaz ini. Bun itu perhatikan dulu. Perhatikan. O-nya itu ain. Nya lidah di bawah.
Bagaimana itu ya? Jangan berubah, dilatih lagi. Ustaz ini bukan marah, boleh bawaan ini selalu. Baik kali masuk. Iya, kalau Ustaz ini cek lah bawaan selalunya, kamu seperti jantung bani. Ini kurang. To itu satu apa dua, Ustaz? Dua harokat. Syai, to, nir, roji. Syai, to, nir, roji. Bukan yang maksudnya jangan dipanjangin lagi. Syai, to, nir, syai, to, nir. Nah itu salah. Syai, to, nir, roji. Panjangkan itu. Yang dua harokat tuh kayak gitu. Lagi. Sini kurang. Syai. Syai. Oke, lagi, sekali lagi. Nah, banyakan tuh. Syai. Paham tak? Bun, bunda, maksud Ustaz kayak gini loh. Ustaz ngajar kerja ini, walaupun mungkin bacaan ibu belum tepat, tapi ibu paham. Ustaz maksud paham. Ain, zu, lidahnya di bawah. Billahi, billahi ini kalimat yang dia ketika kasrah bertemu dengan Allah maka la. Tapi kalau dia fathah doma maka dibaca loh. Billahi, billahi, jangan billahi, salah. Billahi, minasyai, siksa, minasyai, tohir rojim, syai, tohir rojim, jangan ditambah lagi, syai, tohir rojim, apalagi itu, syai, tohir rojim. Oke, lanjut. Majulah sama dari Ustaznya. Jangan. Bunda yang sudah belajar. Bun, nah kata Ustaz tadi tuh, jangan dilogati lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan dilenggo-lenggo lagi. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Jangan syaiton. Nah, masih banyak. A'udzu. Kata-kata tuh kayak gini, Bun. A'udzu. Coba. A'udzu. Billahi. Masih panjangan. Billahi. Minasyaitonir rajim. Itu sudah mulai. Syaitonir rajim. Bukan syai, tapi syai. Nah, panjangan. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Lagi. Udah ya? Dilatih Bunda. Semangat ya. Jangan putus asa dong. Masa putus asa ya. Harus
Intinya ketukan tadi. Bunda paham tak maksud Ustaz? Zu. Bil. Kalau Bunda nggak belajar itu harus ada yang dengerin Bunda. Kalau Bunda belajar cewek nggak tahu mana. Enggak ada. Yo, kita ada dengerin atau sama-sama, ada? Oke, lanjut. Masih salah. Bunda, Ustaz minta izin mohon kepada Bunda ya untuk infak sedekah untuk seikhlasnya Bunda. Salah. Lagi. Lagi Bunda. Ya. A'udzu. Contohnya masih panjangan. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut. Enak tuh bata-bata ya. Kalau nak ngebek selamat sih mau bata-bata. Iya, kalau nak belagu kaget laju kelebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini kurang. Syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tonya masih panjangan. Syaitonir rajim. Syaitonir. Nah, itu panjangan. Syaitonir. Jangan tidak lagi, Bun. Syaitonir rajim. Jadi kita putuslah langsung. Ya dah, intinya sudah dapat panjang. Kan cuma 2. Enggak panjang banget kan? Syaitonir rajim. Nah, kita mana? Nirrajim. Ulang apa? Ulang. A'udzu billahi Sini kurang. minasyaitonir Nah, itu tonya itu yang belum kena. Kalau yang lain kena. Masih kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dia tuh syaitonir. Jadi kita udah salah lagi tambahin napas kita gitu Ustaz. Syaitonir. Kita ini kadang syaitonir. Nak nyampe di ujungnya lihat kan? Syaitonir rajim. Nah, itu yang kadang melebihi Bunda ya, melebihi dari panjangnya yang sebenarnya. Maksud Ustaz ya. Jadi syaitonir rajim. Nah, seperti itu. Oke. Ulangi benar sekali. Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latihan Bunda, PR, tonyo. Bunda ya? Syaitonir. Kayak gini Bunda. Ibarat kalau kita main tangan nih. Syaitonir. Jangan syaiton. Ayo janji kan. Syaitonir. Naik langsung turunkan. Syaitonir rajim. Ngebek selamatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah maksud Ustaz tadi itu. Baca Quran menurut logat kita. Itu kan logat kita, lidah kita. Logat kita kan itulah. Cengkok. Billahi minasyaitonir rajim. Caknya bener ya? Caknya perasaan. Caknya lemak bagus. Tapi salah. Bunda baca ngatur kesalahan apa? Karena Bunda tahu ilmunya kan? Itu apa namanya? Matobi. Asli itu panjangnya cuma 2. Kalau kita lebih dari 2 bukan matobi lagi.
Pokoknya banyak materi, makelo, itu dan lain sebagainya. Nah, oke, lanjut. Lah kata Ustaz kan aus kan sedap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, sekali lagi. Bagus baca. أعوذ بالله من الشيطان Nah, tonya masih الرجيم baca masih ini. Syaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, PR tonya, PR. من الشيطان الرجيم Bun, gini loh Bun. Ustaz sudah kasih ilmunya. Syaitonir rajim. Mudah kan? Syaitonir rajim. Syaitonir. Jangan dicengkok lagi. Syaitonir. Nah, itu yang bikin kita lebih dari dua. Syaitonir. Ya benar? Syaitonir. Langsung campak ke. Jangan kanyut dengan tonyo. أعوذ بالله من Ini yang kurang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke, masuk. Jadi kayak itu bunda. Syaitonir. Syaitonir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tonnya masih panjangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Itu benar. Jadi ingat ingat, jangan kalut dengan lagu. Nirroji. Apa? Tapi kalau yang tadi tetap dua harokat semua. Oke, lanjut. Masih panjang dikit. Syaitonun. Nir, langsung campak lah. Masih di bawah. Syaiton. Jadi syaitonir rajim. Sedikit ya. Kali ini. Oke, jadi syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Itu benar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Jadi lagunya dirubah. Masih panjang. Syaitonir rajim. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya itu lah banyak salah. Nir rajim. Kan tidak sadar kan? Bunda tidak sadar kan kalau bacaan Bunda tuh melebihi gitu lah. Maksudnya tuh lebih dari dua harokat. Makanya kalau belajar tajwid tidak baca tidak berguru. Belajar dengan Google lah dia nak nyalain baca kok. Baca kan? Nah, kalau guru tidak usah lah ke Ustadz Bunda aja yang sudah tahu paham. Kita bisa ini lebih dari dua. Yang tonya belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih banyak dikit. Ini Gus ilmunya. Syaitonir. Langsung campak ke. Syaitonir rajim. Langsung campak Ibu, jangan kita turutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ya, PR Bunda ya.
Tonya gimana? Nir rojim. Nir rojim. Jangan nir. Salah. Ya, jadi nir rojim. Oke, sampingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi jangan kata-kata. Udah tuh bener loh. Gemeteran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bilahnya billahi, jangan billahi. Masih Pak, kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya masih agak panjang dikit. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dengar Pak ya. Putus-putus saja Pak kalau bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, masih indikan lazat itu Pak. Kalau nak ininya agak dilanjutkan, langsung aja gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Pak ya. Jadi ketukannya itu memang, maaf dikata bahasanya itu kita tuh mengikuti alur daripada harokahnya itu tadi. Maksud Ustaz dua. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama kan Ustaz lagunya? Tapi pas kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi lah sudah berubah kan, bukan yang kayak tadi kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita tuh yang cek itu maksudnya tuh. Kalau kita balik ke hukumnya, tajwidnya tadi berarti hukumnya itu kita langgar. Matobi'i yang tadinya 2 harokat kita melebihi. Nah, kalau Ustaz ngomong, tidak apa-apa Ustaz, ya serah kamu udah Tapi kalau menurut tajwidnya tetap salah, tidak bisa dikatakan benar bacaan kita. Bacaan itu kan pertama, ya dah Bun ya, sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu apa? Tempat keluar hurufnya. Itu makhraj. Misalnya Bunda menyebutkan tadi za, zu, bukan zu, apalagi ju, a'udzu. Salah. A'udzu. Salah. Yang benar a'udzu. A itu hamzah, bukan a'u. Kalau ada yang baca a'udzu bila salah. Dari sisi apa? Makhraj, tempat bagaimana keluarnya huruf itu dari mulut kita. Misalnya kayak gini, a'udzu bi, benar salah? Hamzah semua. Tapi yang kedua adalah ain. Ini dari sisi makhraj. Kemudian selain makhraj ada bacaan mat. Mat gimana? Panjang pendek atau bacaan panjang-panjang. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, bacaan 6.
Ketika yang bacaan 2 kita lebih daripada 2, maka dia menyalahi. Tapi kalau misalnya di wakaf itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 6. Kalau wakaf. Tapi harus sama semua, wakafnya sama. Wakaf itu tempat berhenti. Ya? Nah itu makhraj, wakaf, wakafnya kemudian apa? Kalau ininya bentuk hurufnya ya sudah, kalau gitu kan sudah lewat ya mana bentuk ini apa segala macam beda-beda segala macam. Nah, kalau penyebutannya, wakafnya ya kemudian bacaan mapnya. Wakaf itu juga banyak macam-macam cara berhenti. Ada yang aliman jadi alima ya banyak macam-macam cara wakaf berhenti itu. Nah kemudian juga ada tanda-tanda wakaf, banyak nanti kita belajar. Ada ain mikro, ada misalnya sholat tidak lebih afdal terus, ada yang namanya la tidak boleh, ada namanya mim, tempat mauqif, tempat kita wajib berhenti. Nah itu semua diatur oleh tajwid. Makanya semakin kita pandai tajwid, semakin paham kita tajwid, semakin sedikit kita membaca dari kesalahan. Tetap mungkin ada salah bunda, tapi semakin sedikit. Makanya kalau kepengen ngaji tidak ada yang salah, harus ada yang nyimai, dan nyimainya ini paham dengan tajwid. Tahsin kalau bahasa dalam ini ya, tahsin. Tahsin itu membenahi bacaan kita. Benahi ini ada tak nih? Kita sudah belajar tajwid nih. Nah, kita hadapi nih. Ustaz, sekarang kita akan belajar surat Fatihah sesuai dengan tajwid, sesuai dengan ininya. Nah itu tadi kita baru bab 1, belum nyampe ke surat Fatihah. Bismillah aja belum, tahu. Maka Ustaz kaget itu, makanya dalam surat Fatihah Ustaz kepengen bunda itu tajwidnya benar, kemudian tafsirnya artinya juga paham. Ketika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, bunda tuh paham untuk apa bacaan ini, ada apa, kenapa kok gala-gala kita menyebut nama Allah Bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ngapa kita harus sebut-sebut nih Bismillah ini? Agar kita disayang dan dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya segala macam pekerjaan harus dimulai dengan Alhamdulillah. Ngapa kita nak baca Alhamdulillah? Itu tanda kalimat syukur. Nah ini maksud Ustaz, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah sekarang bagaimana kita meyakini bahwasannya, maaf dikata, Tuhan itu memang adalah semesta alam, bukan satu alam aja, tapi semesta alam itu artinya gala-gala alam. Gala-gala tak luput dari penglihatan Allah. Bunda pacak ngilang be Allah nyingok. Misal bunda punya ilmu ngilang, pacak ngingok. Wong lain mungkin tidak ngingok, ada mungkin misalnya pakai baju apa, teng ngimbang tiba-tiba. Kita tak keselian di wong, tapi Allah tetap keselian. Jangan kita nak unau. Jam berapa ini? Belum Ustaz. Selama Ustaz. Rapat tapi enggak apa-apa. 11.30. Oke. Ada yang nak nanya dari ini? Apa kita langsung bahas kupas tadi surat Fatihah dengan arti dan ininya? Oke ya. Oke. Jadi silakan Bunda PR. Bacaan ta'awuz yang benar. Hafalkan bacaan ta'awuz yang benar. Jadi kalau pertemuan kita yang akan datang, siko-siko di tes dulu. Terus tidak bacaan ta'awuz. Oke? Kalau sudah kita baca Fatihah, siko-siko kaki Ustaz pengen bacaan Fatihah kita bacaan yang bersanad. Karena kalau Ustaz sudah nyimak bacaan Bunda itu sudah benar dan Ustaz nyatakan dulu, berarti insyaallah bacaan Bunda sudah bisa dipertanggungjawabkan. Siapa tanggung jawabnya Ustaz? Di akhirat kakek Ustaz yang maaf ngomong, belajar sama siapa? Ustaz Fahmi. Nah, kalau Ustaz Fahminya ngajar yang undang-undang berarti musuh aku. Kalau misalnya ngaku ajari salah ada Nah makanya alhamdulillah dengan Ustaz juga belajar, Ustaz juga mengajarkan dengan sesuai dengan tajwidnya. Kalau memang kita belajar tajwidnya harus berguru, harus ada gurunya. Jangan
macak-macak dewek. Banyak uang ini hari, minta maaf Pak Bu ya. Ada yang dia otodidak belajar menghafal dengan ala kadarnya aja. Apa bacaan yang sudah dia pelajari, tidak mau belajar lagi, tidak mengkaji lagi tajwidnya. Banyak ini hari imam-imam di masjid itu hafalannya hafal sajadah, tapi bacaannya tidak sesuai. Jadi kalau kata Ustaz malah surat biasa, tapi bacanya benar, tajwidnya benar, daripada nak bacaan panjang-panjang tapi salah gala-gala. Kalau belum mampu untuk kita jadi imam, jangan nak maksa ke diri. Itu kadang-kadang di masjid itu seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang wong yang paham, karena memang untuk kedudukan imam ini bukan untuk kita belajar, tapi wong yang sudah benar-benar bisa. Nah, belajar jadi imam misalnya Ustaz, itu belajarlah sebelum dia jadi imam. Bantuannya harus tahu, imam itu harus tahu hukum fikihnya, bukan tegak duduk baik. Imam itu harus tahu apa itu sunat ab'ad atau itu sunat ab'ad, apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu yang apa dan lain sebagainya. Nah, yang kayak ini beda ngerti. Nah, mana kaget nak dipertanggungjawabkan. Malah sebenarnya yang dianjurkan berebut-rebut itu jadi muadzin. Katanya Bunda, kalau ada laki cepet-cepet mau suruh pergi ke masjid itu suruh muadzin, bukan suruh imam. Muadzin itu paling besar balonnya. Iya, walaupun salah dalam azan tidak berdosa. Salah azan tidak berdosa, bukan Quran itu. Tapi dosa benar, tidak lemah itu. Kaget nyerit-nyerit ini kata orang, oh siapa itu azan? Jago, kata tidak lemah juga. Ada orang pun marbot, pening kepala dia nyo. Akhirnya suatu hari dia nyo ngomong azan, azannya di jam 10 pagi. Wong lagi gotong royong, ibu-ibu lagi senam-senam. Kata orang Agu, gila kau nih katanya. Marbot una-una katanya. Tak si marbot, siapa yang gila, siapa yang una-una? Kamu apa aku? Ngapa kata marbot? Aku azan jam 5 subuh, kamu tak kata ya datang. Aku sekali be azan jam 10 kamu datang kalau nah siapa yang gila una-una? Kasihan dia lu. Kepentingan marbot tadi. Asal di azan tuh tak kata yang datang. Imam dia tuh lah, makmum dia tuh lah, azan dia tuh lah, umat dia tuh lah. Kedewean. Nah, bagaimana? Oke Bunda, di dalam suratul Fatihah, coba kita lihat. Tadi sudah kita kupas tentang ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kita bilang syaitan, tolong jangan saling nyelip, apalagi saling tunjuk. Kaget tersinggung. Ngapa? Lagi saling kamu jangan saling kato. Nggak boleh. Syaitan yang terkutuk. Jangan. Jadi yang kedua, yakni bacaan basmalah. Basmalah ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam surat Fatihah. Jadi kalau yang lain itu tidak termasuk. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu bacaan basmalah masuk dari bagian surat Fatihah. Ya Bunda ya. Jadi jangan salah Bunda, kalau yang lain tidak ada. Ayat satunya dimulai dari ayat itu sendiri. Basmalah tidak dimasukkan dalam ayat 1. Coba kalau lihat kita basmalah, di sini tulis 1 kan? Iya. Oke. Kita bukan kaji dari tajwid ya sekarang. Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kata Ustaz tadi, segala suatu pekerjaan ketika diawali dengan bacaan bismillah, maka kita terlepas dari orang yang lalai dalam mengingat Allah. Alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang ingat, orang yang berzikir, dan orang yang tidak ingat atau orang yang tidak zikir dalam pandangan Allah adalah mak wong hidup, mak wong mati. Seperti maknya tuh. Mak wong itu bukan maknya wong, tapi mak cak. Cak wong mati dan cak wong hidup. Mungkin kita ada jasad, ada ruh, tapi dalam pandangan Allah mati gitu. Tidak dipandang oleh Allah. Nah itu. Tapi ketika kita hidup dengan zikrullah, maka Allah pandang kita sebagai hambanya.
Itu benar. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini jangan sampai kita persepsi buruk sama Allah, seolah-olah kita sudah ibadah rajin, tapi hidupnya itulah. Tidak kate kemajuan dari sisi dunia. Aku minggu macam ini lah, padahal pengajian terus mati. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang kepada yang disayangnya saja. Kalau pengasih tak pilih kasih. Kalau penyayang hanya beberapa dari hambanya lah saja ia pilih untuk ia sayang. Tapi kalau kasih gara-gara ngomong bahasanya itu apa ya? Diambu-ambunya. Diambu-ambunya. Diambu-ambunya, ngambu. Nah, diambu-ambunya. Gal-gal dapat gal-gal. Nikmat sehat, nikmat ini, nikmat apa? Sama. Nikmat makan, nikmat ngirup udara, nikmat jadi manusia. Kan nikmatan manusia ini kan baik dia kafir maupun muslim masih, kalau memang rezeki atau memang dia dijadikan oleh Allah, diciptakan dari bangsa manusia, ya kan? Tapi dikasih yang sholat tak sholat, yang ngaji tak ngaji. Antara tak ngaji apa Allah tidak tunjuk kekayaan ulung yang tidak ngaji sekarang ini. Nah, bahkan bisa lebih dari kita bisa jadi. Bisa jadi lebih dari kita. Maka kita jangan bahasanya itu jangan tidak memahami konteks bagaimana bentuk kasih dan sayang Allah. Jabatan itu Allah ambur-amburi, karena dalam pandangan Allah tidak guna ketika dia durhaka sama Allah. Tapi ketika dia ini tidak mendurhakai Allah, tetap taat, derajatnya lebih meningkat lagi. Wong kayo sedekah, lebih meningkat lagi derajatnya. Tapi kalau ada wong kayo pelit cemekean, tetangga di sebelah tidak ini, kalau masak tidak ini, apa dua macam, ada wong yang minta lontong. Kalau tidak kantin tidak jualan, jangan didiuk, minta tolong, maksudnya itu bukan lontong. Macam itu maksud saya. Nah, melainkan bentuk sayang Allah. Mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini bentuk sayang Allah. Jika Allah ingin menghendakkan, menampakkan rasa sayangnya kepada hamba, yufaqihu fiddin, diberikan oleh Allah kepahaman agama. Ustaz, paham agama itu banyak apalannya, pintar bahasa Arabnya, tidak juga, belum tentu. Banyak orang jebolan pesantren pergi ke masjid, tidak pakai kekuatan. Ngangkat selimut, sangat ngejadinya. Pengajian, bawa-bawa. Tapi kalau ke kafe, kalau karaokean, nomor 1. Wih, aduh deh, alis langsung nomor 1 dia muncul. Tapi kalau untuk majelis taklim ini, pas habis sudah doa baru datang ke imam, tapi tidak datang. Alasannya banyak orang, anak ini. Bun, kalau memang kita diberikan oleh kepahaman, ini yang nomor 1 yang kita enjoyin. Karena ini nak dibawa balik. Yang kita baca ta'awuz itu, jangan kita menganggap sepele. Caknya be. Tapi ternyata banyak uang yang termasuk kita hari ini, kelinguannya. Ternyata bacaan kita masih belum tepat. Ya ngapa Ustaz nak ngomongin belum tepat? Karena kalau nak ngingut, nak melok cara tajwid. Kita ini kan pelajaran tajwid itu kan dipelajari itu biar kita itu benar. Kalau kita baca, maaf ngomong bahasanya tuh masih cal-cal, masih itulah nak berubah lagi dengan belajar, maka ya selamanya kita dalam kesalahan bacanya. Tadi kan kita baca ta'awuz, ternyata bacaan ta'awuz ini kata Ustaz tadi, bacaan ta'awuz saja bisa 1 jam kita belajar. Bun, ada yang mau ngadakan seminar 3 hari bun belajar surat Fatihah.
di 2 hari dapat sertifikat. Dapat sertifikat tahsin surat Fatihah. Itu dari sisi bacaan deh. Bunda nih sekarang Ustaz ajari bukan dari sisi bacaan aja, tapi arti serta tafsirannya. Memang Ustaz sifatnya secara umumnya. Tapi kalau Bunda nak secara kajian huruf per huruf, mungkin mubeng-mubeng para Bunda begitu. Enggak lah, Ustaz ajarin huruf per huruf. Alhamdu, ini alham apa? Al tuh kenapa? Kok hamdu? Kenapa? Kok alhamdu? Kenapa enggak alhamda? Kenapa enggak alhamdi? Kenapa enggak alhamdu? Galak Bunda. Itu nausul. Ngapo lillahi, ngapo tidak lillah, lillahu, lillaha. Kenapa? Kok kasroh? Rabbil alamin. Nah, kenapa alamina? Da alamini. Kenapa da ali alaminu? Maka kata Ustaz tadi tafsiran yang Ustaz ini kan adalah tafsiran langsung secara umumnya yang mudah pahami. Oh, ini kalimat ini. Jangan sampai kalau kita tidak paham, kasih sayang. Kasih Allah apa, sayang Allah apa. Kalau kita bukan dari bahasa Arab apa dan lain sebagainya, bukan yang bersama dekat-dekat baca-baca ngana. Tidak ngana. Maka Ustaz bilang kasih Allah di sini memang murni, seluruh makhluk Allah berikan gala-gala. Anggur-anggurnya kalau bahasa kita. Tapi rahmatnya Allah, sayangnya Allah, siapa yang akan Allah berikan? Mereka yang banyak berkorban atas agamanya. Agama ini butuh korban. Korban harta, korban waktu, korban pikiran, korban jiwa. Yang sekarang ini kita tidak ada. Ada nggak waktu bunda habiskan untuk agama? Pikiran bunda gunakan untuk agama, pikirkan agama yang mano. Kita belum ada korban untuk agama. Kita ini baru korban. Apa? Menahan malas dari ngamalkan agama. Agama ibu yang paling utama adalah korban harta, jiwa, raga, pikiran. Buahnya adalah ketaatan. Buahnya adalah rasa lezat di dalam ibadah. Kenapa kok kita berat, sholat berat, ngaji berat, apa? Belum ada pengorbanan atas agama kita. Harta kita belum habis-habisan kita infakkan fisabilillah. Waktu kita belum habis-habisan kita infakkan fisabilillah. Khadijah habis, selesai kekayaannya. Kalau kita nak nengok dari sisi dunia, Allah buyar. Allah buyar tak? Allah buyar. Tak terbelok gitu. Ini tak? Tapi itulah yang Allah berikan paham kepada wong yang maaf dikata bahasanya itu yang habis-habisan untuk agama. Maka kata Rasulullah, ketika Khadijah meminta kain serban yang menempel di kepala Rasulullah nyuruhkan kepada Khadijah, kecil iga rasamu ya Khadijah, padahal Allah telah menyiapkan surga untukmu. Apa kok Rasulullah begitu yakin mengatakan surga telah disiapkan untuk Khadijah? Ini kepahaman agama. Kalau kita nih mana ngomong suruh sedekah, mikir-mikir, pergi haji bangun toko. Duit ada, tanah ada, belum dibangun toko. Ada panggilan untuk pergi haji. Ayo kaget sekarang. Toko dulu kan pacak kaget. Nah kata-kata kaget ini lah kadang-kadang kita ini. Kita tidak tahu apa masih tak umur kita. Kita infak sedekah, angka terkecil dari apa yang kita miliki. Bukan angka yang terbesar. Kenapa? Karena kita masih sayang di dunia kita. Ayo sayang saat ini kaget. Padahal harta yang kita infak itulah yang sebenarnya harta kita. Rezeki kitanya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Wong yang membangun masjid, membangun apa baik, jembatan atau misalnya membantu apa segala macam, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Nama surga diberi pulau istana, masya Allah. Nah ini
tanda Allah sayang. Jadi wong yang sayang itu adalah wong yang banyak berkorban untuk agama, berkorban waktunya. Untuk apa? Untuk agama Allah, untuk dakwahkan agama Allah. Maka Ustaz bunda maaf, bahasanya itu Ustaz ada maaf ngomong bahasa itu dakwah yang memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Siapa bunda? Kapan itu? Ketika saat kita keluar fisabilillah. Ustaz ini pun maaf ngomong Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh ini adalah nampak tilas yang Rasulullah ajarkan dengan para sahabat, metode dakwah cara para sahabat. Apa? Dengan harta, dengan waktu, dihino-hino, dikato-katoi. Ustaz kalau ceramah ini lemah, bunda muji-muji Ustaz pintar. Kalau Ustaz ceramah pidato ketika huruf itu pun dicemooh, dikatoi, diejeki dan lain sebagainya. Jemaah, satu jemaah. Nah ini dapat sunnah. Kenapa? Dakwah yang sebenarnya diejek, dihino, dikatoi. Sabar tak kita, ikhlas tak kita, berdoa tak kita minta Allah jadi asbab hidayah. Macam itu. Tapi dianggap kuno, dianggap apa cak main-main, apa segala macam. Oh tapi tidak tahu ternyata di balik itu semua Allah akan tanamkan, Allah akan tumbuhkan, Allah akan naikkan derajat kita dan Allah akan tumbuhkan iman yang ada dalam diri kita. Makanya orang yang ahli maksiat tiba-tiba jadi orang yang ahli masjid. Kiai-kiai yang dulu cuma mengharapkan cuma sebatas dunia aja, alhamdulillah dia akan dan lain sebagainya. Maka kalau dulu Ustaz ngajar di Bina Ilmi, gaji Ustaz besar, Ustaz tinggalkan. Kenapa? Untuk Ustaz dakwah tak bisa. Cak ini, mana pacak bunda nak undang Ustaz cak ini. Iya. Alhamdulillah setelah lepas Ustaz sekarang pengen bermanfaat bagi yang lain. Maka Ustaz masuklah sekolah-sekolah yang maaf ngomong. Ya maaf bunda. Kasolnya tak perlu kita dengar gajinya 200.000 sebulan itu, masya Allah. Dari pagi sampai jam 1, karena ada sampai jam 3. Mereka ni antara macam mana nak ini lepas tidak katik gaul ini segala macam. Masuk Ustaz sekarang, Ustaz ni pengacara sekarang ada. Ustaz laki-laki panggilan, Ustaz panggilan. Assalamualaikum Ustaz, tadi barusan Pak apa? Pengurus masjid sini. Nah, itu besok katanya ada keluarganya meninggal sako. Pengurus markot sini satu nampak aku. Lepas Ustaz duduk-duduk gini. Tahu Pak? Hafid. Nah, Pak Afif, Ustaz, saya kan pernah khutbah di sini, masjid kita di sini kan. Alhamdulillah, jaknya dicatatnya nomor hati Ustaz, ada keluarganya yang meninggal. Ustaz, nah, besok kosong Ustaz. Oh iya, insyaallah siap. Insyaallah Ustaz siap. Tidak bunda kalau ada acara kegiatan atau segala macam, misalnya pokoknya Ustaz ni beneran banyak bergaul di komunitas para asatid. Semacam itu. Ya, bunda. Jam berapa ini? Jadilah itu ada kita bahas baru sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena memang tidak baca kalau nak langsung kecuali tadi. Kalau kita pilih tadi mungkin habis. Kalau tafsirnya. Tapi tadi pilihnya ta'awuz dulu. Kata Ustaz sudah Ustaz ngomong ke baca ta'awuz itu saja. Satu campur jadi insyaallah. Oke bunda, sedikit lagi informasi. Ustadz ini alhamdulillah di Pondok Santriwati ini kami ini 5 santriwati, tapi yang daftar ini anak yatim kalau bunda, kami ini kan cek ini bunda. Kalau yang daftar itu punya kemampuan, kita minta bayaran 500.000 baik. Nah tapi kalau misalnya udah haji, kita tampung. Kenapa? Karena ustazahnya ini minta maaf ngomong edukasi apa segala macam ini kan butuh biaya dan lain sebagainya. Kemudian anak ini maaf ngomong kan dia 24 jam. 24 jam itu maksudnya tuh sekolah di situ, maksudnya nginep di situ, makannya sehari-hari itu kita tanggung. Kalau amalan ibu kami dulu, maaf ngomong, dia kadang-kadang pegang misalnya, megang berapa ekor uang, 2 ekor uang misalnya kan untuk biaya anak ini. Jadi maksud Ustaz, jadi ini anak ini ada yang ngejurusnya, jadi uang tua boleh misalnya per individu atau misalnya berapa uang misalnya, ayo Ustaz kami uang 5 misalnya 1.000 ewang misalnya apa, itu Ustaz ini betawari baik kalau ada yang berminat. Jadi orang tua asuh, jadi tidak mesti nak misalnya suka uangnya atau misalnya suka uang 5 1.000 ewang. Alhamdulillah bun, ini anak yatim bun.
Ya, yang kita terima ini sama seperti ini, tapi kita fasilitasi dia bukan cuma tempat nginep, tapi bagaimana mereka ini bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi dirinya, dia bisa menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah kalau yang laki-laki itu sudah 12 santri yang kami biaya, yang kami cari, yang kami ini kita ada seperti Bunda sekarang ini insya Allah Ustaz beli ke beras, atau tak Ustaz beli ke tahu, atau tak Ustaz pokoknya untuk keperluan mereka, guru dan lain sebagainya. Minta maaf ya Bunda ya, kita minta keriduannya, keikhlasannya. Kalau pun memang Bunda misalnya Ustaz, tak usah lagi Ustaz ini oke, Ustaz apa-apa. Tapi kalau memang misalnya ada Bunda Busi ini mengizinkan, insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita. Jadi semacam itu, insya Allah Bunda ya. Jadi semacam itu, Ustaz cuma menginfonya aja. Kalau misalnya Bunda Anda ini tidak Ustaz tidak memaksakan. Jangan sampai kakek butuhan dan lain sebagainya. Minta maafnya, mohon keriduan dan keikhlasannya. Di daerah mana itu? Di Macan Lindungan, Macan Lindungan Sejahtera Limo. Bun sekarang sudah berjalan, ada 12 santri laki-laki. Nah santri laki-laki ini Ustaz pindahkan di Fauzia, karena Fauzia ini lokalnya kelasnya banyak. Nah kaget di situ untuk yang putri. Nah yang putri ini sudah ada wong 5 wong 6. Nah cuman pas ditanya, pas diinikan apa segala macam, mereka tadi dari yatim dan anak yatim, anak yatim atau dia aku udah tahu kemarin aku dapat ini informasi dari Ustaz Salman. Yuk mana yuk ya sudah, yang jelas ini dulu komponen di apa? Di data dulu. Nah kakek misalnya subsidi silang kan, misalnya kakek ada yang sudah bayar, ada yang daftar juga misalnya ada wong 5 lagi, ya sudah tidak apa-apa kita ini kan, ataupun misalnya ada yang insya Allah mudah-mudahan membantu dari anak-anak ini, nah itu insya Allah bisa berjalan. Karena memang tidak baca anak kita ini kan ketika berjalan oke kita terima, ketika berjalan pala nyut nyari gitu kan. Nah tapi insya Allah dengan kebersamaan saling bantu ini mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita. Itu aja Bunda. Ada lagi yang mau tanya tentang pelajaran? Tentang yang tadi doa untuk perempuan ini nanti itu tidak usah ditulis dulu biar pribadi langsung biar tahu Di dalam hati. Oh ya sudah. Ya silakan, itu kesepakatan. Karena memang ada yang sebagian, ada yang tulis kalau Ustaz dibacakan. Oke silakan. Kalau Ustaz nak baca kan capek, bacakan saya. Ya sudah. Berarti tadi lah ya. Kasihkan waktu. Insya Allah udah yakin dan seyakin-yakinnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca ini mengalir menjadi pahala, penebus, pengampun, dosa wong tua atau keluarga kita. Ini Bun, khatam Quran Bun, bukan main-main. Yasin be luar biasa dahsyatnya, apalagi kita mengkhatam Quran. Satu lagi, tolong Bunda nanti yang data itu ini lagi diperbaharui lagi, dikosongkan lagi, diulang baru. Kayak siapa yang ngisi-ngisi. Itu satu juz. Kalau memang misalnya ada yang tidak terbaca bersama mungkin boleh menghubung 2 juz. Bagaimana ya? Bisa aja ya, ada lagi mau tanya? Oke, jadi silakan.